Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Reynaldi Satriawan selaku Departemen Litbang dari bidang P3A. Di podcast 5 materi wajib KMI kali ini kita akan membahas KMO. Bagi teman-teman yang belum mengetahui KMO itu apa, KMO adalah singkatan dari Kepemimpinan, Manajemen, dan Organisasi. Pada pembahasan podcast kali ini, saya akan ditemani oleh Kanda Ainul Yakin selaku Sekretaris Umum AMI Cabang Surabaya, Komisariat Jenderal Sudirman UPN. Bagaimana kabarnya Kanda? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Kanda, untuk hari ini, untuk saat ini kondisi sehat walafiat. Wah, alhamdulillah kalau begitu Kanda. Lanjut ke pembahasan ya. Mungkin kita bisa mulai dari kepemimpinan dulu. Menurut Kanda, apa sih kepemimpinan itu? Lalu, karena kita sebagai kader HMI, yang dimana HMI adalah organisasi yang berasaskan Islam, maka bagaimana kepemimpinan dalam perspektif Islam itu sendiri? Oke Kanda, kita mulai dari kepemimpinan dulu. Menurut Profesor Kadarman dan Dr. Handes Yusuf Hudaya, kepemimpinan adalah seni atau proses untuk mempengaruhi dan mengarahkan orang lain agar mereka mau berusaha untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai oleh suatu kelompok. Atau mungkin bisa saya simpulkan, kepemimpinan merupakan suatu cara ataupun teknik dalam hal mempengaruhi orang, bisa saja kelompok, agar dapat mencapai suatu tujuan yang diharapkan. Itu merupakan definisi singkat atau salah satu definisi dari para ahli mengenai kepemimpinan. Lalu bagaimana sih kepemimpinan dalam perspektif Islam? Jadi mungkin menurut saya seperti ini Kanda. Islam sebagai ajaran yang telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimana di dalamnya mengatur banyak hal, mulai dari ekonomi, politik, hukum, bahkan kepemimpinan sekaligus. Bahkan Allah Subhanahu wa taala pun memberikan contoh yang real pemimpin dan kepemimpinan yang baik dengan mengangkat Nabi Muhammad sebagai pemimpin umat Islam, khalifah umat muslim. Pada saat itu kita tahu bahwasannya Nabi Muhammad dengan kebijaksanaannya, dengan kesabarannya dalam menghadapi cobaan yang dilakukan oleh kaum Quraisy pada saat itu, kebijaksanaannya dalam bertutur kata, lalu kecerdasannya dalam hal mengatur strategi perang, sehingga pada saat itu menang pada saat melakukan perang Badar pada saat itu ya. Yang penting, paling penting menurut saya pengorbanannya terhadap kaumnya. Bagaimana dalam kisahnya Nabi Muhammad ketika dalam sakaratil maut, dia bertanya kepada malaikat, apakah sesakit ini rasanya ketika umatku nanti akan dicabut nyawanya, akan menemui ajalnya. Malaikat pun berkata bahwasanya iya Rasulullah. Dan dengan ketika mendengar jawaban itu, Nabi Muhammad pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar sakit yang dirasakan umatnya nanti ketika menemui ajalnya akan diangkat ajalnya, akan dicabut nyawanya. Nabi Muhammad berharap bahwasanya kesakitan dari umatnya itu bisa dirasakan ataupun dilimpahkan kepada Nabi Muhammad sendiri. Itu yang menurut saya berkesan ketika kita berbicara soal Nabi Muhammad, pengorbanannya terhadap kaumnya yang sangat dicintainya. Dan kalau kita berbicara soal pemimpinan dalam Islam sendiri, ada banyak. Setelah Nabi Muhammad wafat, digantikanlah oleh Khalifah Abu Bakar, yang dimana dia diberikan gelar As-Siddiq, yang berarti benar. Bukan hanya dalam perkataannya dia yang benar, tapi dalam perbuatannya pun dia melakukan kebenaran, sehingga diberikan gelar As-Siddiq. Dan yang selanjutnya ada Khalifah Umar bin Khattab, yang dimana Khalifah Umar bin Khattab ini merupakan khalifah yang paling merakyat, khalifah yang dikenal sebagai khalifah yang sederhana. Bahkan ketika diberikan baju dan makanan yang layak oleh rakyatnya pun beliau masih meminta izin saking takutnya.
itulah bukti keimanan yang dimiliki oleh khalifah-khalifah pada saat itu. Dan masih banyak pemimpin-pemimpin lain di dalam umat Islam sendiri. Ada Utsman dengan kedermawanannya, ada Ali dengan kecerdasannya sehingga dijuluki pintunya ilmu, dan ada Khalid bin Walid yang dijuluki sebagai pedangnya Allah pada saat itu, dan ada Ammar bin As yang juga panglima perang pada saat itu, dan masih banyak lagi. Itu mungkin sedikit tentang kepemimpinan dan pemimpin dalam perspektif umat Islam. Dan ulama-ulama pun bersepakat bahwasannya setidaknya ada 4 syarat-syarat yang harus dimiliki oleh umat Islam. Maksud saya yang harus dimiliki oleh pemimpin. Yang pertama, sidik. Dia harus melakukan kebenaran entah itu dari mulutnya atau dari perbuatannya. Yang kedua, ada amanah, yang dimana dia harus bisa mempertanggungjawabkan, dia bisa amanah ketika mendapatkan suatu jabatan. Yang ketiga ada tablik, mampu menyampaikan sebenar-benarnya apa yang telah disampaikan. Yang keempat ada fatonah atau cerdik, yang dimana ada beberapa ulama yang menafsirkan bahwasanya fatonah ini bisa diartikan sebagai cerdik dalam hal bidangnya. Sehingga ketika menjalankan suatu roda organisasi atau roda pemerintahan, dia bisa mengetahui dan dia bisa paham apa yang seharusnya dia lakukan sebagai seorang pemimpin. Mungkin seperti itu Kanda perspektif dalam Islamnya. Lalu bagaimana dengan unsur-unsur kepemimpinan? Karena dari yang saya ketahui, kepemimpinan selalu ditandai oleh ciri-ciri kepribadian yang khusus atau yang khas. Karena di dalam suatu situasi yang khusus, seorang pemimpin harus mampu mengambil peran yang penting dalam mencapai tujuan bersama dengan anggota kelompoknya. Kita ambil contoh dari yang Kanda sampaikan tadi, ada Abu Bakar As-Siddiq, ada Umar bin Khattab, ada Khalid bin Walid. Mereka pemimpin pada masanya, dan mereka memiliki kepribadian yang berbeda-beda pastinya. Maka dalam hal tersebut tentunya tidak terlepas dengan adanya unsur-unsur yang selalu mengikat untuk mencapai kepemimpinan yang baik. Jadi apa sih unsur-unsur untuk mencapai kepemimpinan yang baik ini? Jadi seperti ini Kanda. Unsur-unsur dalam kepemimpinan itu dibagi menjadi 2. Yang pertama unsur internal, yang kedua ada unsur eksternal. Tapi sebelum masuk ke sana, saya mau menjelaskan dulu tentang teori ataupun konsep dasar tentang kepemimpinan dan pemimpin. Yang dimana ada 3 teori. Yang pertama ada teori genetis yang mengatakan bahwasanya pemimpin merupakan sesuatu yang dilahirkan oleh orang yang mempunyai garis keturunan seperti raja, bangsawan, tokoh ternama, dan sebagainya. Lalu yang kedua ada teori sosial, yang dimana pemimpin merupakan bentukan ataupun dukungan dari lingkungannya. Jadi tidak memerlukan suatu bakat. Jadi pemimpin merupakan bentukan dan dukungan dari suatu lingkungannya itu sendiri. Itu kalau teori sosial. Yang ketiga adalah penggabungan antara teori genetis dan teori sosial. Selain memerlukan bakat dan keturunan dari seorang tokoh ternama ataupun bangsawan, pemimpin itu juga membutuhkan suatu bentukan. Pemimpin juga membutuhkan suatu dukungan dari lingkungannya tersebut. Jadi ada penggabungan dari 2 teori tersebut. Ada bakat dan ada bentuk dukungan. Lalu sekarang kita masuk pada unsur internal kepemimpinan. Unsur internal kepemimpinan ada 3. Yang pertama bakat, yang kedua kepedulian sosial, yang ketiga pemikiran. Lalu unsur eksternalnya ada
tiga. Yang pertama pengaruh keluarga, yang kedua pendidikan, yang ketiga minat. Tapi jika konteksnya kita berbicara soal pemimpin yang Kanda sebutkan tadi seperti halnya Abu Bakar, Umar, itu kalau kita berbicara soal unsur-unsur kepemimpinan, di sini dia tidak melengkapi atau tidak menguasai secara penuh unsur-unsur dari kepemimpinan itu sendiri, baik unsur internal maupun unsur eksternal, yang dimana bisa saya contohkan ketika kita berbicara soal Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama bakat. Dalam konteks bakat kan kita berbicara soal keturunan, tetapi Abu Bakar As-Siddiq sendiri tidak mempunyai orang tua yang bisa dikatakan sebagai orang bangsawan pada saat itu, orang terpandang pada saat itu. Itu. Yang kedua, kepedulian sosial. Kepedulian sosial dari Abu Bakar As-Siddiq sendiri itu sangat tinggi. Bahkan Bilal pun ketika menjadi budak dilepaskan dan ditebus oleh Abu Bakar. Yang ketiga, pemikiran. Pemikiran dari Abu Bakar As-Siddiq memang hebat ketika menjadi seorang pemimpin, seorang khalifah pada saat itu. Bahkan pemikiran-pemikirannya sempat ditentang oleh Umar dan lain sebagainya. Tapi setelah pemikiran itu terrealisasi, Umar pun meminta maaf dan mengakui bahwasanya Abu Bakar telah menentukan pilihan yang cukup tepat. Dan unsur dari eksternalnya sendiri, pengaruh keluarga. Pada saat itu ketika proses pemilihan khalifah, Abu Bakar As-Siddiq sendiri tidak sama sekali terpengaruh atau ada pengaruh dari keluarga tersebut. Jadi tidak sama sekali. Bahkan sempat ada tentangan bahwasanya kenapa kok Abu Bakar, kenapa kok tidak Ali, yang dimana Ali merupakan saudara yang sedarah dari Nabi Muhammad itu sendiri. Yang kedua, pendidikan. Pendidikan Abu Bakar tidak tinggi seperti halnya orang-orang bangsawan pada waktu itu. Yang ketiga, minat. Abu Bakar tidak memiliki minat atau niatan sama sekali untuk menjadi khalifah, tetapi dia diberikan amanah, diberikan kepercayaan oleh kaum muslim pada saat itu bahwasanya Abu Bakar memang orang yang paling tepat untuk menjadi khalifah sebagai pengganti Rasulullah, sebagai pemimpin pada saat itu setelah Rasulullah. Jadi mungkin di sini kalau kita berbicara konteksnya Abu Bakar di sini tidak memenuhi unsur-unsur dari kepemimpinan itu sendiri. Tapi kalau kita berbicara untuk konteks kepemimpinan pada hari ini, seharusnya unsur-unsur internal maupun unsur-unsur eksternal ini juga dipertimbangkan. Karena apa? Jika salah satu ini hilang, mungkin ada ketidakpasan atau kurang percaya diri dalam melakukan sesuatu atau menentukan keputusan. Seperti halnya ketika dia mempunyai bakat, lalu dia mempunyai pemikiran yang luas, tapi kepedulian sosialnya tidak ada ataupun rendah. Yang akan menjadi korban ya orang-orang miskin, orang-orang yang tertindas seperti halnya saat ini. Jika dia mempunyai pemikiran yang luas, dia mempunyai bakat, tapi tidak memperdulikan sama sekali rakyat miskin, rakyat yang terkena dampak entah itu dari penggusuran ataupun dari proyek-proyek yang lainnya, ya buat apa gitu loh. Kalau konteksnya untuk kepemimpinan saat ini ya, tapi kalau untuk kepemimpinan yang pada saat Khalifah Umar, Khalifah Abu Bakar, itu mungkin ada beberapa unsur yang tidak dimiliki. Jadi mungkin seperti itu, Kanda. Jadi memang tidak ada pemimpin yang sempurna ya Kanda.
Karena memang pada dasarnya manusia tidak ada yang sempurna. Adanya unsur-unsur kepemimpinan tadi itu agar kita sebagai manusia bisa menjadi pemimpin yang lebih baik. Nah, lalu dari sekian banyak pemimpin yang saya ketahui, entah itu pemimpin negara, pemimpin organisasi, atau pemimpin-pemimpin yang lainnya, mereka mempunyai cara-cara tersendiri atau mempunyai macam gaya-gaya tersendiri untuk memimpin organisasinya agar berjalan dengan baik. Nah, mungkin bisa Anda jelaskan dan sebutkan ya, apa saja sih pada umumnya macam-macam gaya kepemimpinan itu? Persoalannya bukan terletak pada kesempurnaan atau tidak sempurna Kanda, tetapi unsur-unsur yang digunakan pada zaman dahulu dengan unsur-unsur yang digunakan pada zaman sekarang itu konteksnya cukup berbeda. Dan kebutuhan-kebutuhan yang diinginkan pada saat ini dan pada saat zaman kekhalifahan itu kan juga berbeda. Jadi mungkin memang ada unsur-unsur yang tidak termasuk ketika kita membicarakan pada zaman kekhalifahan tersebut. Jadi mungkin seperti itu Kanda. Lalu selanjutnya kita akan membahas macam-macam gaya kepemimpinan. Sependek pengetahuan saya, gaya kepemimpinan dibagi menjadi 8. Yang pertama ada kepemimpinan demokratis, yang dimana pemimpin sebelum membuat keputusan selalu memperhitungkan masukan-masukan yang diterima dari orang yang dipimpinnya. Jadi dalam hal ini anggota dibebaskan untuk berpendapat, untuk menyuarakan pendapat secara bebas yang nantinya pendapat-pendapat tersebut akan diperhitungkan dan dijadikan sebuah pertimbangan sebelum membuat keputusan. Itu kepemimpinan demokratis. Yang kedua ada kepemimpinan otoriter, yang dimana gaya kepemimpinan otoriter ini merupakan lawan dari gaya kepemimpinan demokratis. Dan gaya kepemimpinan ini bisa dilihat dari bagaimana cara seorang pemimpin dalam mengambil sebuah keputusan. Biasanya gaya kepemimpinan otoriter ini cenderung tanpa memikirkan orang-orang yang terdampak dalam hal mengambil keputusan. Jadi tanpa menghiraukan pendapat-pendapat orang dalam hal mengambil keputusan. Jadi semuanya sendiri. Itu gaya kepemimpinan otoriter. Yang ketiga ada gaya kepemimpinan delegatif. Gaya kepemimpinan delegatif ini biasanya memberikan otoritas kepada sebuah tim yang dipimpinnya dalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya. Jadi contohnya mungkin seperti ini, ketika dalam suatu daerah terjadi sebuah masalah, pemimpin biasanya akan mendelegasikan sebuah tim dan memberikan tanggung jawab itu kepada sebuah tim untuk menyelesaikan sebuah permasalahan tersebut. Yang selanjutnya ada kepemimpinan transaksional. Biasanya kepemimpinan transaksional itu pemimpin akan memberikan reward jika tim yang dipimpinnya berhasil dalam mengerjakan pekerjaannya dengan kualitas yang memuaskan dan sesuai dengan target yang diarahkan. Jadi imbalan ataupun reward yang diberikan pemimpin itu biasanya bisa berupa insentif tambahan atau makanan atau uang. Hal ini ditujukan untuk memotivasi dirinya agar apa yang ia kerjakan sesuai dengan yang pemimpin harapkan. Jadi ada timbal balik ketika sebuah anggota diberikan tugas dan ketika selesai diberikan tugas dan pekerjaannya memuaskan, pemimpin akan memberikan reward atau imbalan. Itu kepemimpinan transaksional. Dan yang selanjutnya ada kepemimpinan transformasional, yang dimana dengan gaya transformasional ini pemimpin selalu berupaya untuk mengubah timnya ke arah yang lebih baik. Dan perubahan ini bisa berupa seperti penambahan skill dan kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan,
perubahan mindset yang dulunya mindsetnya terlalu birokrasi, sekarang lebih, atau mungkin bisa dikatakan lebih panjang alur birokrasinya. Pemimpin biasanya akan memotong alur birokrasi tersebut sehingga suatu pekerjaan dapat diselesaikan dengan cepat. Mungkin perubahan-perubahan itu yang bisa dilakukan dalam kepemimpinan transformasional, atau mungkin mau merubah sebuah budaya yang tadinya tradisional menjadi budaya yang lebih modern dari sebuah perusahaan ataupun organisasi tersebut. Itu kepemimpinan transformasional. Lalu ada juga kepemimpinan birokrasi. Dalam jenis ini, pemimpin ketika melakukan tugasnya dalam memimpin sebuah perusahaan ataupun organisasi, dia selalu mengacu pada SOP dan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Mungkin kepemimpinan jenis ini tidak terlalu suka dengan perubahan dan cara dalam menyelesaikannya melalui cara out of the box. Dia selalu berpacu pada SOP, pada aturan. Jadi mungkin seperti itu kalau kepemimpinan birokrasi. Jadi mungkin itu merupakan macam-macam dari gaya-gaya kepemimpinan yang bisa saya sampaikan. Tetapi sebenarnya kalau kita mengacu pada teori-teori dari para ahli yang lain, masih banyak lagi teori kepemimpinan. Tetapi saya, sependek pengetahuan saya, hanya memahami gaya dan kepemimpinan jenis-jenis yang saya sebutkan tadi. Wah, ternyata banyak juga ya macam-macam gaya kepemimpinan. Tapi dari sekian banyak penjelasan tentang kepemimpinan tadi, menurut saya untuk menilai sukses tidaknya pemimpin itu dilakukan antara lain dengan mengamati dan menilai sifat-sifat dan kualitas perilakunya. Jadi apa sih sifat yang harus dimiliki seorang pemimpin itu agar bisa dikatakan sukses? Dalam memilih pemimpin yang baik, kalau kita melihat dari sudut pandang Islam, setidaknya ada 4 hal yang harus dimiliki. Bahkan para sebagian ulama pun bersepakat bahwasanya 4 hal ini harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Yang pertama ada sidik, yang kedua ada amanah, yang ketiga ada tabligh, yang keempat ada fatonah. 4 itu merupakan kriteria yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Itu dari sudut pandang Islam ya. Kalau kita dari sudut pandang umum, mungkin ada 10 hal. Setidaknya ada 10 hal yang saya ketahui. Yang pertama ada bersifat jujur, yang kedua mampu berkomunikasi dengan baik, yang ketiga bersikap adil, yang keempat mampu memanajerial perusahaan ataupun organisasi, yang kelima bertanggung jawab, yang keenam membangun tim dengan baik, yang ke-7 percaya diri, yang ke-8 memahami kondisi, yang ke-9 bersikap kreatif, yang ke-10 mampu menempatkan posisi ataupun perasaan dari seseorang ketika seseorang anggota ataupun karyawan tersebut lagi jenuh-jenuhnya, dia mampu menghibur, dia mampu memotivasi. Mungkin setidaknya ada itu kalau kita berbicara soal kriteria yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Sehingga nantinya ketika pemimpin itu sudah memiliki kriteria itu setidaknya mereka akan paham tugas, fungsi, dan apa yang akan dia lakukan ketika mengelola sebuah organisasi atau sebuah perusahaan. Lalu kita lanjut ke poin pembahasan selanjutnya, yaitu manajemen. Mungkin bisa dijelaskan Kanda, definisi dan fungsi manajemen itu apa sih? Oke, baik Kanda. Untuk definisinya sendiri, manajemen menurut KBBI adalah penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai suatu sasaran ataupun target. Dan ada pengertian lain selain menurut KBBI, yaitu menurut George R. Terry menyatakan bahwasanya manajemen adalah suatu proses yang khas yang terdiri atas
tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lain secara efektif dan efisien. Itu merupakan definisi dari manajemen. Dan untuk fungsi-fungsinya sendiri itu sudah tertera pada definisi dari George R. Terry, bahwasanya ada fungsi perencanaan, ada fungsi pengorganisasian, ada fungsi pengarahan, dan ada fungsi pengendalian. Itu Kanda. Nah, kepemimpinan sudah, manajemen sudah, lalu kita beralih ke organisasi. Apa sih definisi dari organisasi itu, Kanda? Dan elemen-elemen apa saja yang terdapat dalam sebuah organisasi? Pengertian organisasi menurut KBBI adalah kesatuan yang terdiri atas orang dalam perkumpulan dan sebagainya untuk tujuan tertentu. Jadi di sini bisa saya simpulkan bahwasanya organisasi ini merupakan sebuah wadah yang dimana di dalamnya berisikan kumpulan-kumpulan orang yang mempunyai cita-cita yang sama atau yang mempunyai ide yang sama. Bahkan organisasi sendiri bisa dibuat hanya dengan berlandaskan hobi yang sama, yaitu organisasi games mungkin, organisasi sepeda mungkin, itu juga bisa dibuat dengan dasar hobi yang sama. Lalu hal-hal apa saja sih yang harus ada, elemen apa saja sih yang harus ada dalam suatu organisasi? Yang pertama, visi misi. Kenapa kok visi misi? Karena ketika kita sudah menentukan visi misi, pastinya kita sudah paham tujuan apa yang harus kita capai dan bagaimana cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut. Tuh, kenapa kok harus visi misi? Yang kedua yaitu aturan. Karena organisasi juga butuh aturan untuk memberikan batasan-batasan agar anggota maupun pemimpin tidak bertindak sewenang-wenang. Yang ketiga tentunya ada struktur. Dengan pembagian struktur atau staffing yang jelas, maka organisasi itu akan berjalan dengan lancar karena semua anggotanya memiliki tugas dan fungsi yang jelas, yang berbeda-beda pula. Yang selanjutnya ada sumber daya. Karena dalam suatu organisasi pastinya membutuhkan manusia sebagai sosok seorang yang menggerakkan, seorang yang menjalankan roda organisasi tersebut. Lalu selanjutnya ada rancangan kerja atau program kerja apa yang ingin dibuat untuk menjalankan roda organisasi tersebut. Lalu selanjutnya ada partisipasi anggota maupun partisipasi pengurus maupun partisipasi pemimpin itu juga diperlukan dalam menjalankan roda organisasi Kanda. Jadi mungkin menurut saya seperti itu Kanda. Baik. Terus ketika seseorang bisa menguasai apa itu manajemen, apa itu organisasi. Lantas bagaimana cara untuk memanajemen organisasi itu sendiri? Dan tujuannya apa sih memanajemen organisasi itu? Cara untuk memanajemen organisasi ya Kanda. Dalam ilmu manajemen itu ada istilah yang namanya PUAC, yang biasa disebut P sebagai planning atau perencanaan, U sebagai organizing atau pengorganisiran, A sebagai actuating atau menggerakkan atau menjalankan, C sebagai controlling. Dalam kita berorganisasi pastinya kita akan menggunakan cara-cara tersebut untuk memanage suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan oleh organisasi tersebut. Yang pertama kita melakukan tahap planning atau perencanaan. Dalam planning, organisasi bisa melakukan sebuah penentuan
penentuan tujuan, lalu penentuan untuk mencapai suatu tujuan, penentuan untuk bagaimana ataupun apa yang digunakan untuk sampai kepada tujuan tersebut itu bisa digunakan. Karena ketika perencanaan itu sudah dibuat, akan terasa lebih mudah kita untuk mencapainya. Dan juga sebaliknya, ketika kita belum melakukan sebuah perencanaan, pastinya kita akan bingung apa yang harus dicapai, bagaimana caranya untuk dicapai. Itu fungsinya untuk planning atau perencanaan. Yang kedua, kita masuk ke dalam organizing atau pengorganisiran, yang dimana kita mengumpulkan atau mengkoordinir sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan tersebut, entah itu sumber daya manusia atau alat-alat ataupun teknologi yang digunakan sebagai mencapai tujuan tersebut, seperti itu. Lalu kita masuk ke tahap yang ketiga, yaitu actuating. Actuating di sini berarti sebagai menggerakkan orang-orang atau sumber daya manusia yang bekerja sesuai dengan tugas-tugasnya masing-masing untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Mungkin teknisnya seperti ini. Setelah seorang manajer selesai melakukan perencanaan, lalu mengumpulkan atau mengorganisir sumber daya yang ada, kemudian seorang manajer akan menggerakkan untuk mencapai suatu tujuan. Lalu kita setelah sudah digerakkan dan sudah dijalankan, tahap terakhir adalah controlling, yang dimana ketika kita menjalankan sesuatu, pastinya jangan ada hal yang dilupakan, yaitu mengontrol ataupun mengendalikan agar hal-hal yang dilakukan sesuai dengan yang sudah direncanakan. Dan apabila ketika dalam controlling tersebut ada sesuatu yang salah atau yang tidak diinginkan, kita juga bisa melakukan evaluasi untuk mencari tahu apa kesalahan, lalu bagaimana cara untuk menyelesaikan kesalahan tersebut. Seperti itu Kanda kalau untuk cara-cara dalam manajemen organisasi. Lalu untuk tujuan dari manajemen organisasi itu ada banyak Kanda. Yang pertama staffing, yang dimana menempatkan orang-orang sesuai dengan keahliannya masing-masing. Yang kedua yaitu memperjelas tugas pokok dan fungsi dari setiap individu maupun departemen, agar ketika mereka melakukan pekerjaannya mereka tidak kebingungan dan melakukan pekerjaannya dengan baik. Yang ketiga yaitu memperjelas alur koordinasi, agar ketika melakukan koordinasi antar individu maupun antar departemen, mereka tidak merasa kebingungan karena sudah ada alur koordinasinya yang cukup jelas untuk mereka ikuti. Lalu yang keempat ada meningkatkan rasa tanggung jawab dari setiap individu maupun setiap departemen, dikarenakan sudah ada pembagian tupoksi yang cukup jelas sehingga mereka bisa bertanggung jawab atas kinerjanya atau atas pekerjaannya. Lalu yang terakhir ini adalah bagian inti dari tujuan-tujuan yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu mencapai tujuan dari organisasi ataupun sebuah perusahaan. Itu merupakan tujuan dari manajemen organisasi Kanda. Dan ketika berbicara mengenai manajemen organisasi, saya jadi teringat kata-kata dari Ali bin Abi Thalib yang pernah berkata, kejahatan yang terorganisir akan mengalahkan kebaikan yang tidak terorganisir. Dan itu cukup masuk akal bagi saya. Maka dari itu wajib hukumnya setiap organisasi melakukan manajemen yang baik agar bisa mencapai suatu tujuan yang sudah ditentukan. Nah, ini yang terakhir kan, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab.
Jadi apa hubungan antara kepemimpinan, manajemen, dan organisasi? Serta bagaimana praktiknya dalam lingkup organisasi? Jadi seperti yang telah kita bahas di awal, bahwasannya kepemimpinan, manajemen, dan organisasi merupakan satu kesatuan yang mempunyai keterkaitan dan saling melengkapi satu sama lainnya. Ketika kita melihat dari sudut pandang kepemimpinan, kepemimpinan sangat dibutuhkan sebagai kontrol kendali sebuah metode manajemen atau manajerial dalam menjalankan sebuah roda organisasi. Itu kalau kita melihat dari sudut pandang kepemimpinan. Kalau kita melihat dari sudut pandang manajemen gimana? Sama halnya seperti kepemimpinan, manajemen juga sangat vital, yaitu tugasnya untuk membuat dan menyusun kerangka ataupun rencana kerja organisasi atau lembaga atau instansi, serta membuat formulasi yang mujarab untuk menyatukan kualitas SDM dengan sarana infrastruktur organisasi yang tersedia. Tentunya juga membutuhkan sosok pemimpin dan kepemimpinan yang baik untuk menjalankan roda organisasi, untuk menjalankan manajerial, untuk mencapai suatu tujuan dari organisasi tersebut. Itu kalau kita lihat dari sudut pandang manajemen. Kalau dari sudut pandang organisasi seperti apa? Jadi, sedangkan kalau organisasi itu merupakan tempat yang ideal sebagai arena untuk melatih kepemimpinan, sebagai arena untuk melatih manajemen, manajerial, yang baik tentunya agar bisa mencapai tujuan dari organisasi tersebut. Jadi ketiganya saling berkaitan dan saling melengkapi. Dan ketika kita sudah mempelajari KMO, prakteknya tidak hanya bisa kita lakukan dalam lingkup organisasi saja Kanda. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari kita juga bisa melakukannya. Contohnya mungkin seperti ini. Ketika kita menjadi seorang pemimpin dalam organisasi, itu kan sudah jelas bagaimana caranya kita menjadi seorang pemimpin yang baik. Tapi ketika kita tidak menjadi seorang pemimpin dalam lingkup organisasi atau hanya menjadi anggota, ya ilmu itu bisa kita gunakan juga. Bagaimana caranya memimpin diri kita agar bisa menjadi anggota yang baik, yang tentunya yang menjadi anggota yang produktif. Kalaupun kita tidak menjadi seorang anggota ataupun pemimpin dari organisasi, ilmu itu juga bisa kita lakukan untuk memimpin diri kita menjadi lebih baik lagi dalam keseharian. Itu kalau kita mempraktekkan ilmu KMO dalam sisi kepemimpinan. Kalau manajemen gimana? Kita bisa gunakan ilmu itu dengan memanage waktu kita. Contohnya mungkin seperti ini, ketika kita mengikuti organisasi sedangkan kita kuliah, kita bisa membagi waktu antara keduanya sehingga dalam berkuliah dan dalam berorganisasi kita bisa melakukannya dengan maksimal dan profesional tentunya. Itu pelajaran yang bisa kita lakukan ketika kita mempelajari KMO dalam sisi manajemen. Lalu dalam sisi organisasi seperti apa yang bisa kita lakukan ketika kita dalam organisasi, ketika kita sudah mempelajari KMO, itu bagaimana caranya agar kita berorganisasi dengan baik dan benar, yaitu dengan cara menjadi seorang pemimpin yang benar, atau menjadi seorang anggota yang benar, atau memanage waktu yang benar, memanage organisasi yang benar, sehingga dalam organisasi tersebut bisa mencapai tujuan yang diinginkan. Mungkin seperti itu Kanda praktek-prakteknya. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Saya akan menyampaikan pertanyaan dari Kanda Rudi. Dalam dinamika keislaman, kita mengenal konsep kepemimpinan profetik. Seberapa efektif itu mengatasi masalah abad disrupsi sekarang ditinjau dari perspektif sosial ekonomi? Oke, sebelum kita berbicara soal efektif atau tidaknya, di
Di sini kita memulai dari definisi atau pengertian dari kepemimpinan profetik terlebih dahulu. Kepemimpinan profetik adalah kumpulan nilai-nilai kepemimpinan yang bersumber dari Nabi Muhammad dan Al-Quran sebagai dasar akhlakul karimah dalam rangka menata kehidupan. Itu merupakan definisi dari kepemimpinan profetik. Lalu gaya kepemimpinan profetik itu tidak terlepas dari nilai-nilai kepemimpinan yang ada pada Nabi Muhammad SAW. Seperti yang saya ucapkan sebelumnya, bahwasanya ada 4 sifat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu yang pertama ada sidik atau benar, yang kedua ada amanah atau dapat dipercaya, yang ketiga ada tablik, mampu menyampaikan, yang keempat ada fatonah, cerdas. Lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Nabi Muhammad pada waktu itu. Apakah efektif jika kebijakan itu dilakukan atau diterapkan pada masa sekarang? Yang pertama, Nabi Muhammad membangun masyarakat yang pluralistik, yang dimana di dalamnya ada berbagai macam suku, budaya, dan agama, yaitu yang ditandai dengan pembuatan atau penandatanganan Piagam Madinah. Dan itu pun dilakukan oleh bangsa Indonesia dengan membuat dasar negara, yaitu Pancasila. Artinya dalam kebijakan ini cukup efektif jika dilakukan pada masa sekarang. Lalu ada kebijakan selanjutnya, yaitu penerapan pajak untuk pendapatan suatu negara. Dan itu pun dilakukan oleh bangsa kita, yaitu dengan adanya pajak barang yang kita beli, atau dengan adanya pajak bangunan, dan itu pun cukup efektif ketika dilakukan pada masa sekarang. Dan yang ketiga ada membela kaum mustadafin atau orang-orang tertindas, dan itu pun dilakukan oleh bangsa kita. Meskipun dalam kenyataannya belum maksimal, masih ada orang-orang yang tertindas tidak mendapatkan suatu pertolongan. Dan menurut saya kepemimpinan profetik cukup efektif jika diterapkan pada masa sekarang, meskipun dalam kenyataannya sulit untuk diterapkan. Jadi seperti itu, Kanda. Ya, semoga menjawab pertanyaannya, Kanda Rudi. Lanjut ke pertanyaan kedua dari Yunda Anggi. Bagaimana cara menentukan skala prioritas ketika menjadi pemimpin? Oke, tadi pertanyaannya bagaimana cara menentukan skala prioritas? Ya, ini versi saya ya, karena kalau kita berbicara soal prioritas itu semua pemimpin pastinya akan mempunyai prioritasnya masing-masing, tergantung dari sudut mana dia melihatnya. Oke, yang pertama mungkin yang harus kita ketahui adalah pokok permasalahannya. Apa penyebab sehingga kita harus memilih antara 1 dan 2? Kalaupun permasalahannya lebih dari 2 atau 3 atau 4, ya kita harus tahu keempatnya atau ketiganya tersebut. Lalu setelah kita mengetahui pokok permasalahannya, kita harus tahu urgensinya dari kedua masalah tersebut atau ketiga atau keempat masalah tersebut. Lalu yang ketiga, lebih besar mana tanggung jawab yang harus kita pilih? Mungkin saya akan membuat contoh sendiri ketika saya berada dalam dua pilihan antara saya masuk ruang kelas untuk belajar, atau saya ikut audiensi. Saya akan lebih milih untuk mengikuti audiensi karena bagi saya pribadi tanggung jawab saya lebih besar di dalam audiensi tersebut. Lalu yang selanjutnya adalah manfaat.
apa manfaat yang kita hasilkan ketika kita memilih antara 2 atau 3 yang pilihan tersebut. Lalu yang terakhir, mungkin mana yang lebih kita prioritaskan atau mungkin mana yang lebih bisa diselesaikan selain kita, atau mungkin bisa didelegasikan oleh orang atau mungkin bisa diwakilkan oleh orang selain kita. Jadi mungkin menurut saya cara untuk menentukan skala prioritas versi saya seperti itu. Mungkin bisa menjawab pertanyaan dari Yunda Anggi. Pertanyaan terakhir dari Nirda, bedanya pemimpin sama kepemimpinan itu apa sih? Terus organisasi sendiri kan sekumpulan orang yang bekerja sama dalam mencapai suatu tujuan. Dan untuk mencapai tujuan itu pasti dibutuhkan yang namanya seorang pemimpin. Terus bagaimana cara untuk menjadi pemimpin yang baik dan bisa membimbing anggotanya agar bisa mencapai tujuan dari organisasi? Baik Anda, jadi kepemimpinan dan pemimpin berasal dari kata yang sama, yaitu pimpin. Tapi keduanya memiliki arti ataupun makna yang berbeda. Arti dari pemimpin itu sendiri adalah orang yang memimpin 2 orang atau lebih atau kelompok, baik organisasi maupun keluarga. Sedangkan kata dari kepemimpinan itu sendiri memiliki arti kemampuan seseorang dalam hal memimpin untuk mengendalikan, memimpin, mengaruhi pikiran, perasaan, atau tingkah laku orang untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan. Jadi dari definisi yang saya utarakan tadi, perbedaannya cukup jelas. Ketika pemimpin itu bisa diartikan sebagai orang ataupun objek yang melakukan. Tetapi kalau kepemimpinan itu merupakan cara ataupun seni, atau bisa dibilang sebagai teknik yang digunakan oleh pemimpin dalam hal memanajerial organisasi. Jadi perbedaannya seperti itu. Lalu bagaimana sih cara untuk menjadi seorang pemimpin yang baik agar tujuan dari organisasi bisa tercapai? Yang pertama yang bisa teman-teman lakukan adalah puji anggota ataupun anak buah Anda di hadapan semua orang ketika dia berhasil melaksanakan atau menyelesaikan tugasnya. Tetapi tegur dia secara empat mata ketika dia melakukan sebuah kesalahan. Lalu yang kedua, berikan kepada anak buah Anda ataupun anggota Anda tanggung jawab yang bisa dia tunaikan, bukan hanya sekedar tugas-tugas yang harus mereka selesaikan, tapi tanggung jawab. Lalu yang ketiga, berikan kepada anggota Anda ataupun anak buah Anda untuk memilih keputusan sendiri. Memang tidak selalu benar dalam hal mengambil keputusan, tetapi kalaupun nantinya anak buah ataupun anggota Anda melakukan kesalahan dalam memilih sebuah keputusan, bimbing dia melalui kesalahannya agar tidak terulang dan agar memilih keputusan yang lebih tepat. Lalu yang keempat, Anda harus bisa mendorong, harus bisa memotivasi dia atau anggota Anda agar dia bisa melakukan kinerja-kinerja yang cukup maksimal. Lalu yang kelima, jadikanlah diri Anda sebagai seorang mentor, bukan seorang mandor. Ketika anggota ataupun anak buah Anda melakukan kesalahan, bimbing dia, motivasi dia agar kedepannya melakukan hal yang lebih baik lagi dan tidak melakukan kesalahan itu lagi. Lalu yang terakhir yang Anda bisa lakukan adalah bangun sinergi dari sebuah tim, bangun semangat dari sebuah tim. Karena ketika tim kita sudah melakukan kinerja yang maksimal, maka tentunya tujuan dari organisasi yang kita inginkan akan tercapai. Mungkin itu sedikit cara yang bisa saya sampaikan dan belum tentu itu benar. Karena itu versi saya dan setiap orang mempunyai sudut pandang masing-masing, mempunyai versi masing-masing.
Dan semoga dari jawaban yang saya utarakan bisa menjawab dari pertanyaan Nirda. Terima kasih. Baik, terima kasih Kanda Ainul telah bersedia mengisi materi KMO pada podcast 5 materi wajib kali ini. Dan terima kasih juga telah bersedia menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para kader HMI Jensutu PN. Mungkin Kanda Ainul bisa memberikan closing statement-nya untuk menutup podcast kali ini. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada para pendengar podcast ini. Sekian dari saya, yakin usaha sampai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sama-sama Kanda. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan pesan saya ketika kita berorganisasi, bangun tim Anda sesolid mungkin, bangun tim Anda sekuat mungkin, maksimalkan tim Anda sehingga kita bisa mencapai suatu tujuan. Karena ada seseorang yang pernah berkata bahwasanya saya tidak percaya Superman dan saya hanya percaya super tim. Karena tim yang kuat akan mampu mengantarkan kita kepada tujuan yang kita cita-citakan. Begitu saja Kanda yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata atau kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yakusa.